Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Saya Teguh dari Bursa Efek Indonesia akan memandu acara Public Expose oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sebagai informasi, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 18 Desember 2013 dengan kode perdagangan SIDO. SIDO bergerak di bidang industri jamu dan farmasi, sehingga perseroan masuk ke sektor consumer goods industry. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, yaitu Bapak Leonard selaku Direktur Keuangan. Selamat sore, Pak Leonard. Selamat sore, Pak. Baik, Pak. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk ditulis di kolom Q&A terlebih dahulu, dan pertanyaan tersebut akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian door prize dengan mengisi kuesioner yang tersedia di running text dan di menu chat. Baiklah, sebelum memulai pemaparan oleh manajemen SIDO, mari kita saksikan terlebih dahulu video profil dari SIDO. Indonesia is on the Pacific Ring of Fire, upon fertile soil, the perfect environment to grow herbs. For centuries, herbal medicine has always helped mankind to stay healthy. Welcome to Sido Muncul, Indonesia's largest herbal company. Our wish
is to not only provide the best, but to be prosperous, as we are a company of more than 4,700 employees, and we are in cooperation with villages of 18,000 farmers. People are truly our great asset. Indonesia is our commitment. We use thousands of types of herbal plants from across the archipelago, from Sumatra, Java, Kalimantan, Papua. We are continuously spurred on to develop new ideas and to create innovative products of the highest quality in order to maintain a first-class level of products. Our facilities stand on an area of 34 hectares where we process our high-quality products. Natural scientific medicine produced according to international standard quality. To this day, we are proud to be able to enjoy a variety of herbal medicinal products. The distribution and logistics network, which we pioneered together with PT Muncul Mekar, accelerates our ability to reach and dominate the national market and even global markets. In overcoming the challenges of the global economy, Sido Muncul is determined to take part in accelerating the economy by going global on the Indonesian Stock Exchange. We shall always be thankful and conscientious for the abundance of natural resources that has shaped us today. Thus, we will move forward with the passion to innovate and become a pioneer in waste treatment management, biomass, and fertilizer. In 2019, we were tremendously honored to receive the award of achieving a level 5 for green industry. We will always be socially responsible toward our beloved country, with our passion to move forward, to go faster, and to win over the competition. Sido Muncul is determined once again to continuously do our part in building the country and to become the pride of the nation. For some people, this is already a dream come true, but for us, this is just the beginning, the first step to a much bigger dream. Baiklah, berikutnya kita mulai sesi pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak Leonard, kami persilakan untuk melakukan pemaparan. Mohon slide-nya dimunculkan. Selamat sore, semoga Bapak, Ibu semuanya tetap sehat selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang menjadi tuan rumah Public Expo Sido Muncul. Pada sore hari ini, saya akan memberikan beberapa update terkait kinerja bisnis dan keuangan Sido Muncul hingga semester pertama tahun 2020, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Next. Saya akan mulai dengan sedikit pengenalan singkat tentang Sido Muncul. Next. Sido Muncul merupakan perusahaan jamu terbesar dan termodern di Indonesia. Sido memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri herbal dengan formulasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kami memiliki lebih dari 300 produk SKU dengan brand equity yang kuat yang juga telah menjadi top of mind di konsumen Indonesia. Produk kami dikonsumsi oleh seluruh lapisan demografi masyarakat dari semua tingkat pendapatan, gender, dan umur. Selain produk-produk yang atraktif, seiring dengan perkembangan tren herbal dewasa ini, kami juga memiliki kinerja finansial yang solid. Profitabilitas kami dengan NPAT, net profit margin, sebesar 28%, merupakan salah satu yang tertinggi dan terbaik di antara perusahaan-perusahaan farmasi dan consumer goods yang tercatat di IDX, serta posisi kas bersih yang kuat tanpa adanya hutang finansial atau zero debt. Sido Muncul juga rutin dalam membagikan dividen dengan total rasio payout stabil di atas 80% setiap tahunnya,
yang didistribusikan kembali kepada para pemegang saham. Sejumlah penghargaan juga diberikan kepada kami dari berbagai instansi. Mulai dari penghargaan terkait di bidang lingkungan hidup dan sosial, seperti Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 4 tahun berturut-turut, juga berbagai penghargaan terkait produk-produk dan brand Sido Muncul, seperti Indonesia Living Legend Brand, Indonesia Best Brand, Top Brand, hingga penghargaan-penghargaan atas kinerja dan performa bisnis Sido Muncul seperti Forbes, Best of the Best Companies di tahun 2019 dan 2016, dan penghargaan yang paling terbaru yaitu Top Performing Listed Companies 2020, kategori kapitalisasi pasar 5 hingga 20 triliun rupiah dari majalah Investor. Next. Kami mengklasifikasikan portfolio produk Sido Muncul ke dalam 3 segmen, yaitu segmen herbal dan suplemen yang berkontribusi 63% atas total penjualan, diikuti segmen F&B sebesar 32%, dan segmen farmasi sebesar 5% atas total nilai penjualan konsolidasian. Pada segmen herbal dan suplemen, kami memiliki produk jamu cair modern yang telah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu tolak angin, yang merupakan market leader sebesar 70% di kategori obat herbal masuk angin. Sementara itu, di segmen F&B, kami memiliki produk minuman energi sebuk, yaitu Kuku Bima Energy, yang merupakan pelopor minuman energi dengan berbagai macam rasa buah. Next. Untuk memproduksi semua produk-produk Sido Muncul, fasilitas produksi kami dilengkapi dengan mesin-mesin yang berteknologi modern dan terupdate, sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan efisien. Fasilitas produksi kami telah dilengkapi sertifikasi terstandar seperti CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan juga CPOB, cara pembuatan obat yang baik, yang merupakan standar untuk industri farmasi. Menjaga mutu kualitas produk adalah salah satu kunci yang kami pegang untuk menjaga kepercayaan konsumen. Next. Sido Muncul memiliki jaringan distribusi yang luas dengan total 122 distributor yang mencakup sekiranya 1-2 juta poin of sales di seluruh Indonesia. Selain itu, sejak 2-3 tahun terakhir, kami terus mengembangkan bisnis ekspor kami ke berbagai mancanegara seperti Filipina, Malaysia, hingga Nigeria, dan juga beberapa negara ekspor lainnya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas update terkait bisnis dan kinerja keuangan Sido Muncul hingga semester pertama tahun 2020. Next. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memasuki kuartal kedua, beberapa wilayah di Indonesia menerapkan PSBB, terutama di kota-kota besar yang merupakan roda ekonomi nasional. PSBB di Indonesia dilaksanakan selama 2 bulan yang akhirnya dilonggarkan kembali memasuki bulan Juni di beberapa wilayah. Masa PSBB ini membuat kegiatan ekonomi dan aktivitas bisnis hampir berhenti secara total, dan banyak masyarakat yang secara ekonomi terdampak, khususnya kelas pendapatan menengah ke bawah, sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Dampak dari pemberlakuan PSBB ini menyebabkan ketidaknormalan perilaku konsumtif, khususnya pada momen hari raya. Berkurangnya pendapatan masyarakat ditambah adanya larangan mudik memberikan dampak penurunan ekonomi yang nyata secara nasional, karena pada hari raya biasanya masyarakat melakukan pengeluaran besar secara tahunan. Indeks penjualan real dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mengalami kontraksi, negative growth. Hal ini juga senada dengan indeks keyakinan konsumen yang berada di bawah level 100, yaitu zona pesimis. Kondisi ini menyebabkan kinerja bisnis dan usaha pada momen hari raya mengalami penurunan hampir di semua sektor dan industri. Memasuki bulan Juni, PSBB di beberapa kota besar, khususnya Jakarta, sudah mengalami pelonggaran. Pertokoan, perkantoran, hingga mal sudah mulai dibuka dengan standar yang baru, new normal, membuat aktivitas bisnis berangsur-angsur berjalan kembali. Namun, kami melihat pemulihan ini tidak akan berlangsung secara cepat. Belanja konsumsi masyarakat juga masih akan ditekan, terutama kelas menengah bawah yang baru saja mendapatkan mata pencarian atau sumber pendapatannya kembali. Sedangkan untuk kelas menengah atas, mereka masih memiliki persediaan barang konsumsi yang masih tersedia dari pantry stocking yang telah dilakukan sebelumnya. Ekspektasi kami yaitu masyarakat membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan ke depan untuk pulih dan kembali ke aktivitas belanja normal mereka.
dengan catatan kasus COVID-19 dapat ditangani dengan baik dan tidak terjadi PSBB ketat kembali. Next. Sepanjang kuartal kedua tahun 2020, Sido Muncul telah meluncurkan beberapa varian dan produk baru, menambah koleksi baru produk baru yang telah diluncurkan pada kuartal sebelumnya. Beberapa produk atau varian baru yang diluncurkan pada kuartal kedua yaitu satu, produk baru SMA yang merupakan obat herbal untuk meredakan gangguan lambung, produk baru tolak linukul, minyak oles aromaterapi untuk meredakan nyeri otot dan nyeri sendi dalam bentuk roll-on, produk baru Sido Clean hand sanitizer, kemasan baru tolak angin cair anak, botol kaca, varian baru minuman serbuk vitamin C 1000 rasa jeruk, varian baru minuman serbuk Kuku Bima Energy vitamin C 1000 mg, serta produk baru suplemen JSH yang mengandung ekstra karkol 100 mg yang berfungsi untuk memelihara kesehatan, detoksifikasi, serta menjaga daya tubuh. Ditambah produk gel kapsul yang telah diluncurkan sebelumnya pada kuartal pertama dengan 7 produk varian. Sido Muncul telah meluncurkan kurang lebih 14 produk atau varian baru hingga semester pertama tahun ini. Produk-produk baru Sido Muncul ini sudah didapatkan melalui online store, yaitu Tokopedia, Shopee, dan juga sidomunculstore.com. Next. Dari sisi operasional, Sido tidak menghadapi dan mengalami kendala selama PSBB. Fasilitas produksi kami masih berjalan secara normal, persediaan bahan baku produksi juga masih pada level yang aman. Selama kuartal kedua, kami melakukan antisipasi risiko atas supply chain bahan baku dengan melakukan position taking. Di lain sisi, kolektibilitas piutang kami tidak terdapat kendala yang berarti dan masih terkoleksi dengan baik. Sementara pembayaran hutang juga masih stabil dalam kurun waktu 45 hari. Untuk meningkatkan keamanan dan mutu kualitas produksi Sido Muncul, kami mengimplementasikan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat di seluruh area kerja kami dan terutama di pabrik. Kami memasang thermal scanner untuk mendeteksi suhu badan, serta membuat lorong bilik sterilisasi untuk mendeteksi dan mensterilisasi setiap karyawan dan pengunjung yang memasuki area pabrik Sido Muncul. Dari sisi distribusi, channel Modern Trade atau MT menjadi pilihan utama para konsumen untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka. Sementara itu, General Trade mengalami penurunan aktivitas bisnis, terutama selama masa PSBB. Saat ini kontribusi penjualan Sido Muncul via MT telah mengalami kenaikan menjadi sekitar 14-15% dari akhir tahun lalu hanya sekitar 10%. Next. Hingga semester pertama tahun 2020, penjualan Sido masih tumbuh sebesar 3,5%. Kinerja positif ini masih didorong oleh pertumbuhan penjualan domestik yang relatif stabil dari first Q 2020. Permintaan domestik atas produk-produk minuman kesehatan seperti minuman serbuk vitamin C 1000, minuman jahe-jahean seperti susu jahe, kopi jahe, jahe wangi, mengalami peningkatan signifikan di kuartal kedua yang mendorong penjualan segmen F&B tumbuh sebesar 16%. Sementara itu, penurunan penjualan ekspor, terutama di Filipina, menjadi pembeban kinerja penjualan segmen herbal di sepanjang semester pertama tahun 2020. Sehingga segmen herbal mengalami sedikit penurunan secara konsolidasi. Namun, di domestik, segmen herbal masih naik dan cukup stabil. Pertumbuhan positif juga dicatatkan segmen farmasi yang tumbuh sebesar 6% di first half 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Total kontribusi penjualan ekspor hingga first half 2020 relatif flat, dari first Q 2020 yaitu sebesar 2%. Dari 3 fokus negara ekspor, Malaysia menunjukkan pemulihan yang menjanjikan. Untuk Filipina, kami masih harus cukup bersabar karena beberapa minggu lalu, pemerintah Filipina menerapkan lockdown kembali. Sementara untuk Nigeria, selain dampak dari COVID-19, proses penambahan distribusi baru mengalami hambatan hingga kondisi membaik. Pada first half 2020 ini, Malaysia merupakan kontributor utama pada penjualan ekspor, diikuti Filipina, Nigeria, dan negara lainnya seperti Hong Kong, Brunei, serta Korea Selatan. Beberapa target ekspansi negara tujuan ekspor baru dimundurkan dikarenakan situasi yang belum cukup mendukung. Untuk tahun 2020, Sido hanya menargetkan kontribusi penjualan ekspor sebesar 2% dikarenakan kondisi global yang masih belum menentu. Laba kotor first half 2020 tumbuh sebesar 3% year on year, sementara itu margin laba kotor first half 2020 stabil pada level 54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba operasi tumbuh sebesar 7% di first half 2020, didorong oleh penurunan OPEX sebesar 5%
yang disebabkan dari strategi efisiensi yang diterapkan. Rasio biaya iklan dan promosi terhadap penjualan pada semester pertama ini sebesar 8%, di bawah target maksimumnya sebesar 10% terhadap penjualan. Sejalan dengan pertumbuhan penjualan dan laba operasi, pada first half 2020 ini, SIDO membukukan laba bersih tetap tumbuh sebesar 11% year on year. Inisiatif dan juga strategi bisnis untuk semester kedua tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah kami implementasikan pada semester pertama. Penjualan domestik masih akan menjadi pendorong utama untuk sisa akhir tahun ini dengan penetrasi di MT dan juga memanfaatkan dengan baik momentum pemulihan di GT. Efisiensi pada OPEX juga akan terus dijaga dengan rasio biaya iklan dan promosi di bawah 10% di atas penjualan. 10% atas penjualan, maksud saya. Dengan demikian, untuk kinerja tahun 2020 ini, kami menargetkan pertumbuhan low single digit pada penjualan, tapi tetap pertumbuhan at least 10% pada laba bersih, di mana kami merevisi naik target tahun ini dari revisi terakhir di kuartal pertama tahun sebelumnya yang hanya menargetkan flat growth pada top line, dan pertumbuhan hanya single digit. Jadi sekarang kita rubah targetnya, bottom line-nya naik 10% laba bersihnya. Beberapa update yang dapat kami sampaikan pasca semester pertama ini, diantaranya SIDO muncul melakukan pengiriman ekspor perdana ke Saudi Arabia, serta pada pagi hari ini mungkin semuanya sudah aware bahwa kami juga baru saja melaksanakan RUU PSLB, di mana pada rapat tersebut telah disetujui aksi korporasi pemecahan saham atau stock split 1 menjadi 2. Detail pelaksanaan stock split ini akan diumumkan lebih lanjut pada keterbukaan informasi nantinya. SIDO muncul turut serta berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada para tenaga medis dan juga kelompok masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat COVID-19. Kami berkomitmen untuk memberikan donasi dengan total senilai 15 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penyediaan perlengkapan medis bagi tenaga medis dan juga dalam bentuk sosial. Next. Sekian presentasi update perusahaan SIDO muncul untuk semester pertama tahun 2020. Kita dapat langsung memasuki sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Leonard. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama dari Bapak Yoga Saputra, yaitu, apakah bahan baku yang digunakan perseroan untuk produksi berasal dari perkebunan yang dikelola perseroan sendiri? Apabila ada dari eksternal, bagaimana strategi perseroan menjaga keberlangsungan supply chain bahan baku tersebut? Dan pertanyaan berikutnya, berapakah presentasi masing-masing penjualan pada modern trade dan general trade sampai dengan Agustus 2020 ini? Pada Pak Leonard, silakan untuk menanggapi. Jadi bahan baku yang kita punya, kan kita bagi ada herbal dan non-herbal ya. Jadi kalau herbal, kita semuanya ambil dari eksternal ya. Jadi kita memang tujuannya ingin membantu petani dan masyarakat kecil untuk dapat mensuplai ke SIDO muncul. Cara kita untuk menjaga kesinambungan supply ya, yang pertama yang kita lakukan adalah semua vendor-vendor kita sudah bekerja sama dengan kita dengan waktu yang cukup lama, lebih dari 20 tahun. Dan yang kedua, kita punya vendor tidak hanya beberapa, tapi dari setiap material yang kita beli itu minimal dari 3 sampai 5 vendor yang supply ke SIDO muncul ya. Terus pertanyaan kedua mengenai presentasi penjualan MT, itu seperti yang saya sebutkan, saat ini 14 sampai 15% untuk MT, ya, sisanya general trade. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Weli Junior, yaitu kenapa perusahaan merencanakan untuk melakukan stock split? Stock split kita lakukan karena untuk meningkatkan likuiditas ya, karena salah satu concern dari beberapa investor memang likuiditas dari saham SIDO cukup kecil ya, tapi mungkin kalau dilihat trennya sudah naik cukup baik sekali ya. Jadi tujuannya adalah menarik lebih banyak retail investor untuk dapat mulai investasi di SIDO. Dengan adanya stock split ini akan menambah jumlah investor yang akan investasi di SIDO.
Baik, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Rinaldo Maharditama, yaitu setahu saya Sido sudah meluncurkan produk suplemen vitamin. Kira-kira berapa target penjualan dari lini tersebut? Dan kedepannya, apakah akan ada produk baru yang akan di-launching oleh Sido di lini minuman? Oke. Sido sudah memang Sido sudah meluncurkan banyak produk vitamin ya. Mungkin yang paling saat ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kuartal 1 kita banyak meluncurkan produk vitamin dan suplemen dalam bentuk soft gel. Tapi sebelumnya juga kita punya produk vitamin C 1000 mg yang cukup sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kalau kita lihat produk vitamin C ini cukup diminati oleh masyarakat luas akhir-akhir ini. Dan kontribusinya di kuartal 2 sudah yang tadinya hanya sekitar di bawah 0,5% dan sekarang sudah naik menjadi hampir 5% dari total penjualan konsolidasi. Terus yang pertanyaan kedua untuk lini minuman, jadi memang kita kategorikan produk kita atas tiga lini. Yang pertama herbal, yang kedua F&B, yang ketiga farmasi. Untuk F&B sendiri kita saat ini memang sudah punya Buku Bima dalam bentuk energy drink dalam bentuk powder, dan beberapa minuman kita seperti kopi jahe, susu jahe, juga beberapa produk minuman yang lain masih dalam bentuk powder. Ada niat, tapi ini kita masih dalam proses untuk launch, akan ditentukan timingnya di kemudian hari. Ya. Baik, terima kasih Pak Leonard. Ini cukup banyak nih Pak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Ini pertanyaan keempat ya Pak. Pertanyaan keempat yaitu datang dari Ibu Alfarida. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh Sido untuk menjaga sustainability-nya di tengah masa pandemik COVID-19 ini Pak? Jadi kalau dilihat kan produk kita kan yang mungkin yang banyak dikenal adalah pertama tolak angin ya. Tolak angin. Jadi iya, kalau betul. bicara produk tolak angin, tentu masyarakat sudah tahu bahwa sebenarnya tolak angin ini tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh, which is sangat penting untuk dikonsumsi pada saat pandemi COVID-19 ya. Mungkin baru-baru kali ini juga seringkali bisa dilihat bahwa sebenarnya tolak angin juga bisa meningkatkan T-cell dari manusia, di mana banyak university di luar negeri sudah membuktikan bahwa jika kita meningkatkan T-cell, sebenarnya juga bisa membantu kita untuk meningkatkan imun tubuh ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat kita banyak sekali meluncurkan produk-produk vitamin, suplemen yang menurut kita sangat penting untuk diminum atau dikonsumsi pada saat situasi pandemi COVID-19. Kalau dilihat ada 7 produk baru yang baru kita luncurkan. Itu salah satu strategi kita untuk menjaga keberlangsungan penjualan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saluran distribusi mungkin juga bisa saya jelaskan bahwa produk-produk kita sudah available tidak hanya di GT, tapi juga di Modern Trade. Ya. Kalau dilihat juga seperti yang tadi saya sebutkan, porsi dari MT kita sudah naik dari 10% ke 15%, dan produk-produk kita hampir semua sudah bisa didapatkan melalui Sido Muncul Store, our online store, terus juga di e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan beberapa e-commerce yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Leonard atas tanggapannya. Pertanyaan kelima datang dari Pak Filemon Agung Hadiwardoyo, yaitu apa faktor utama pendorong kinerja di semester 1 2020? Faktor pendorong kinerja di semester 1 2020 terutama di sektor F&B ya. F&B kita naik hampir 16% dibandingkan dengan tahun lalu. Ada 3 produk andalan di F&B ini. Yang pertama vitamin C, terus yang seperti saya sebutkan produk-produk yang bersifat herbal sangat diburu oleh masyarakat seperti kopi jahe, susu jahe, dan beberapa produk-produk yang berkaitan dengan jahe sangat diburu oleh masyarakat.
Berikutnya masih dari Bapak Filemon nih Pak. Bagaimana proyeksi pendapatan perseroan hingga akhir tahun 2020 ini? Dengan catatan COVID-19 dan government dan masyarakat Indonesia tetap menerapkan new normal dengan sangat hati-hati, kita berharap walaupun di situasi pandemi COVID-19, kita berharap pertumbuhan dari top line kita tetap growth, walaupun kita targetin untuk tahun ini hanya single digit growth, tapi untuk bottom line kita optimis akan mencapai growth at least 10%. Baik Pak, berikutnya masih dari Bapak Filemon, penjualan online menjadi salah satu strategi yang turut dilakukan oleh perseroan. Terus pertanyaannya, seberapa besar kontribusi penjualan online tersebut pada kinerja perseroan? Jadi kalau dilihat segmen kita adalah GT masih sekitar 80% ya. 80%-an, 83%. Terus 15% kan MT. Sisanya itu online store. Online store masih sekitar 1%. Tapi kalau dilihat pertumbuhannya dibanding tahun lalu itu signifikan, ratusan persen malah. Cuma kan dari sesuatu yang kecil, makanya menjadi kelihatannya 1% itu masih kecil. Tapi sebenarnya tumbuhnya ratusan persen dibanding dengan tahun lalu ya. Kita bicara yang 1% ini penjualan yang melalui sidomutualstore.com dan official store kita ya. Tapi kalau bisa dilihat kan sebenarnya kalau di e-commerce itu kan juga banyak toko-toko online store yang juga menjual produk kita. Itu kita tidak menghitung itu. Jadi mungkin kalau di luar kalau ditambahkan itu lebih daripada 1% gitu. Nah, kita melihat trennya dari masyarakat ada switching customer behavior dari channel distribution sebelumnya ke online. Makanya kita merasa bahwa penting untuk make sure bahwa produk kita available di online store, e-commerce, dan semua platform yang bersifat online. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir dari Bapak Filemon, yaitu terkait alokasi capital expenditure pada tahun 2020 ini, dan bagaimana realisasinya sampai sejauh ini. Waktu awal tahun kan kita rencananya 180 miliar. Terus begitu COVID-19 kita cut menjadi 135 miliar. Ya, target kita paling banyak tuh 135 miliar. Tapi kalau dilihat first half 2020 kan hanya 35 miliar ya. Jadi kalau bisa pertanyaannya apakah ke arah dividen payout, ya tetap kita akan dividen payout kita akan tetap bagus ya. Di atas 80% ya, karena melihat bahwa tidak banyak signifikan capital expenditure yang akan kita lakukan. Dan biasanya memang capital expenditure yang kita lakukan untuk tahun-tahun ke depan sifatnya hanya bersifat maintenance, karena tahun 2018 seperti yang diketahui bahwa kita baru bikin public liquid herbal facility, itu kapasitas utilisasinya sekarang baru 45%. Jadi menurut kita it is not wise kalau kita spending more capex padahal di cairan obat herbal dalamnya masih banyak yang belum terutilisasi. Jadi sebenarnya mesinnya sudah ada, tinggal seberapa cepat kita bisa growth top line-nya. Karena ibaratnya mesin senjatanya semuanya udah ada, tinggal expand-nya seberapa cepat lah. Cuman karena kan tadinya kan target kita harusnya ekspor, cuman karena ekspor ini terkendala lockdown, ya opportunity kita mesti lebih bersabar lah. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ini masih cukup banyak Pak pertanyaan yang masuk. Ini banyak para peserta yang sangat antusias. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Antonius Budiarto. Bagaimana ekspor produk Sido ke Filipina dan Nigeria selama pandemi COVID-19 ini? Filipina sama Nigeria terkendala ya. Kalau Filipina kan lockdown ya. Jadi kita bicara produk baru yang still creating the brand awareness di sana. Memang tahun pertama 2019 itu naiknya cukup bagus sekali di Filipina. Cuman seperti kita ketahui kan Philippine government baru beberapa minggu lalu menerapkan lockdown lagi. Jadi buat produk yang baru dalam tahap creating the brand awareness akan agak lebih sulit ya dibandingkan produk yang mungkin lebih stabil. Untuk Nigeria juga sama, banyak border yang masih di close, jadi kita mesti lebih bersabar untuk Filipina dan Nigeria. Jadi
buat kita saat ini memang strateginya lebih di domestik, tapi untuk negara ekspor yang cukup menjanjikan yang kita lihat sudah demand-nya recover itu di Malaysia ya. Ya kita berharap Malaysia bisa sesuai dengan target kita di tahun 2020. Oke, terima kasih Pak Leo atas tanggapannya. Ini pertanyaan ke-7 dari Bapak Rudi. Apa saja rencana kerja ke depan dan rencana perusahaan Sido muncul untuk memperluas lini bisnis dan usaha di tengah pandemi di tahun 2020 ini? Oke. Jadi rencana kerja tahun 2020 pertama karena tadi yang untuk ekspor itu kan masih terkena dengan lockdown. Jadi strategi utama kita yang pertama adalah kita harus mengutilisasi liquid herbal facility kita yang sekarang masih kapasitasnya 50%. Jadi kita mau meningkatkan service level availability, terutama di modern trade, karena kita lihat juga ada switching customer behavior dari general trade ke modern trade, karena beberapa dari bagian dari masyarakat melihat bahwa di belanja dari modern trade itu lebih hygiene dibandingkan di GT. Yang kedua, kita akan make sure availability kita di semua area di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa saat ini konsumsi produk kita, tolak angin terutama, itu hanya 3 saset per orang per tahun. Dimana kalau kita ketahui bahwa mungkin banyak yang penggemar setia peminum tolak angin itu konsumsinya bisa ada yang sehari bisa even 3 kali. Gitu. Jadi buat kita adalah buat meningkatkan konsumsi masyarakat harusnya masih terbuka lebih luas. Apalagi kita bisa mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi tolak angin harusnya bisa meningkatkan imun sistem tubuh kita. Yang ketiga juga kita ada rencana untuk menerapkan Salesforce automation di tahun 2020. Jadi in term of data yang kita dapetin dari ground level itu akan dapat lebih cepat sehingga kita punya data seberapa banyak wholesaler atau retailer di masing-masing area di Indonesia yang perlu kita tingkatkan dan kita tingkatkan lagi. Ya, next. Baik Pak, ini masih cukup banyak sih Pak pertanyaan dari para peserta, tapi mungkin kita batasin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Pertanyaan berikutnya datang dari Zerilanda Charles. Pertanyaannya, apakah Sido mempunyai rencana untuk melakukan lip plan untuk membuat obat tradisional yang bisa diperdagangkan skala internasional seperti Korea, Jepang, atau Cina, yang bisa meng-highlight obat-obat tradisionalnya sehingga mungkin banyak turis atau pedagang atau pendatang yang datang ke negara mereka juga tertarik untuk membeli obat-obat tradisionalnya. Jadi sebenarnya obat kita sebenarnya udah dijual ke 15 negara, Pak. Jadi kayak tolak angin itu udah even lebih dari 15 negara. Dan nggak hanya tolak angin, tapi juga produk-produk jamuan juga sudah diekspor dari sejak dahulu kala. Ya memang fokus kita tahun 2020, kemarin kan kita, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa memang baru Filipina, Nigeria, dan Malaysia. Karena untuk expand ke satu country kan perlu investment seperti advertising, promotion, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kalau ditanya apakah ini kita sudah dijual ke banyak negara, sudah ke lebih daripada 15 negara. Cuman yang menjadi fokus baru 3 negara, karena lagi kita lihat seberapa besar potensial satu negara itu bisa mengambil produk kita. Makanya kita pilih Filipina yang penduduknya dari 100 juta penduduk, Nigeria yang penduduknya 200 juta penduduk, dan kita pikir Malaysia yang sangat similar habitnya dengan Indonesia. Jadi the 3 focus country itu yang kita pikir sangat potensial. Makanya kita mulai fokus sejak tahun 2019. Baik Pak, ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan yang dari
Stefanus Timotius, bagaimana strategi perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan market share dari tolak angin? Kalau kita bicara tolak angin, kita bicara produk yang sifatnya herbal supplement, saya percaya bahwa produk itu lebih sticky. Jadi customer itu nggak gampang untuk pindah ke produk-produk lain. Ya. Contohnya nih, mungkin kalau kita bicara produk-produk seperti produk-produk consumer goods seperti biskuit, coklat atau coklat gitu ya. Begitu ada produk baru keluar, ada rasa dari customer-nya untuk pengen coba produk yang lain gitu. Tapi kalau kita bicara produk herbal supplement, itu biasanya customer-nya lebih sticky. Karena mereka merasa kalau saya sudah mendapatkan benefit dari minum produk tolak angin, kenapa saya mesti coba produk yang lain. Jadi kita sampai saat ini market share kita sekitar 72%. Dibandingkan tahun lalu, even kita naik 2% ya. Ada beberapa kompetitor yang sudah mencoba masuk di bisnis ini dengan mengeluarkan big advertising spending. Tapi pertumbuhannya ya naiknya juga cuma 1% aja gitu. Jadi sama-sama tumbuh dan kita masih tumbuh juga naik sampai 2%. Jadi kalau bicara produk herbal ya, untungnya kita bergerak di bisnis herbal supplement. Jadi yang punya kekuatan bahwa produknya itu lebih sticky. Jadi untuk mempertahankan market share akan lebih gampang dibandingkan produk-produk seperti yang consumer goods lain seperti yang tadi saya sebutkan, makanan minuman, makanan yang lain. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Harry Welton. Ini salah satu investor dari Inggris ya Pak. Pertanyaannya, what do you think is the reason for low sales growth? I would have expected strong product sales during pandemic. Well, as I mentioned earlier, that our product, tolak angin, is a defensive product. So most of the customers are very sticky. They like our product. So we have 72% market share. So for the product that in the herbal supplement, it is more easy to maintain the market share. And again, as I mentioned earlier, that we also have the herbal product in the food and beverage segment. The growth is 16% compared to previous year. So we have the product like a ginger coffee, ginger milk, and we also have the vitamin C, which is, we believe during the COVID-19 pandemic, everybody liked the product. They would like to get the product because they believe that can help them to increase their immune system. Ya. Mungkin sebagai tambahan aja ya, kalau dilihat kan even during the COVID pandemic 19, kita di segmen F&B masih meningkat menjadi 16%. Di mana kalau lihat mungkin beberapa consumer goods yang lain suffer ya. Nah, kalau kita bicara Sido muncul, F&B kita walaupun pandemi COVID-19 kita masih growth 16%. Terus kita punya MT naik dari kontribusinya dari 10% sekarang menjadi 15%. Dan kita mau make sure bahwa availability kita juga di online store. Ya, kita berharap dengan jika suatu saat nanti buying power Indonesian people recover dan ekspor juga recover, harusnya akan menjadi benefit yang lebih banyak lagi buat Sido. Thank you. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ini sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan Pak, tapi mungkin kalau nanti masih ada pertanyaan, feel free untuk drop us an email di kita punya investor relation. Bisa lihat di websitenya Sido, alamat email untuk investor relation kita. Bisa drop email sebanyak-banyaknya, boleh pertanyaan, kita akan jawab satu persatu. Kita dengan senang hati akan jawab pertanyaan satu persatu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Mungkin ini untuk sesi tanya jawab kita cukupkan saja ya Pak. Mungkin sedikit saya rangkum bahwa kinerja selama satu semester 2020 ini walaupun ada pandemi COVID-19, namun perseroan juga tetap mengalami pertumbuhan ya Pak. Ya. Baik Pak, mungkin sebelum menutup acara ini kami
mohon kepada Pak Leo untuk memberikan sedikit closing statement. Ya, seperti yang saya sebutkan, terima kasih atas kepercayaan semua masyarakat untuk investasi dan untuk tetap menggunakan produk-produk Sido Muncul. Jadi untuk para investor kami bertekad, kami punya komitmen teguh untuk memberikan kepuasan setiap investor kami, menjaga GCG, dan seperti yang saya sebutkan, memang during COVID-19 pandemic, banyak perusahaan juga mengalami kendala, termasuk kami juga. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga pertumbuhan. Dan yang seperti saya sebutkan bahwa di tahun 2020 ini, walaupun dengan kondisi pandemik, pertama kita masih bisa grow di segmen F&B 16%, dan kita bisa meningkatkan segmen penjualan melalui Modern Trade dari 10% menjadi 15%. Kita berharap once buying power Indonesian people recover, dan juga ekspor recover, akan menjadi benefit yang lebih baik lagi buat Sido. Thank you atas kepercayaannya. Baik, terima kasih Pak Leo. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan yang disampaikan oleh manajemen Sido, mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Leonard, selaku Direktur Keuangan dari Sido. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan tim Sido dan juga seluruh hadirin yang telah mengikuti sesi Public Expose Live ini. Selanjutnya, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah tersedia di menu chat, dan setelah ini akan dilakukan pengundian door prize oleh panitia. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.